Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Oke, kita tinggalkan perkara yang semalam itu. Biarlah Tuhan yang mengatur semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Yang kita lakukan hanyalah terus berdoa supaya negara Malaysia akan menjadi negara yang aman dan makmur dan sentiasa menjadi negara yang sentiasa menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita masuk dalam penyembahan kita pada pagi ini, saya ingin membaca sedikit firman Tuhan yang Tuhan letakkan dalam hati kemarin, yaitu di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13 yang berkata demikian: semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala cita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang dikatakan di dalam Roma, dan kita percaya walau apapun keadaan keputusan yang akan kita dengar, kita percaya bahwa Tuhan adalah pengharapan dalam segala sesuatu, dan kita percaya Tuhan sudah merencanakan sesuatu untuk setiap kita, dan begitu juga dengan negara kita Malaysia. Dan tanggung jawab kita hanyalah berdoa dan meminta dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar setiap doa-doa anak-anak yang percaya kepada-Nya. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu. Yang dapat berdiri boleh berdiri. Yang tidak dapat berdiri tidak apa boleh duduk. Haleluya Tuhan. Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Engkau berkuasa.
kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur karena kesetiaan-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau menopang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur. Kami datang kepadamu Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah. Karena ini adalah keinginan dan kerinduan kami untuk menyembah Engkau sebagai Tuhan Allah kami yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Yesus, ku
bahwa Engkaulah kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Kita cepat berdiri. Kita membuat pujian kita untuk kuasa nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Minta tamu kita dijalankan. lebih menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Engkaulah kekuatanku, sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Nya.
bersama-sama dengan Tuhan. Berbicaralah pada pagi Tuhan kepada kami, karena kami sudah siap mendengar firman. Haleluya. Semua kita katakan amin. Oke, silakan duduk semua. Salam semua. Selamat pagi. Ya, kemarin semua peringkat umur pergi ke sekolah. Daripada 18 tahun sampailah yang tua. Kita diarahkan untuk ke sekolah untuk tujuan membuat satu tulisan. Apa tulisan dia? Pangkas saja. X. Satu huruf saja pun ada juga yang salah. Di SK Kawang ada berapa itu salah? Di SK Pantai pun banyak juga salah. Padahal anak muda yang sedang ingin belajar di sana banyak juga yang salah. Kalau di Ulu-Ulu macam di Lumpasia, di Melikan salah banyak tidak apa, karena mereka banyak yang tidak tahu menulis huruf Pangkai itu. Karena dari 5 tahun sekali, kan? Ya. Jadi pada pagi ini saya mau mengajak kita belajar beberapa ungkapan perkataan dan cigu saya. Harap cigu yang ada di sini jangan kamu kalah dengan saya. Karena temanya ini kan tema yang saya bawa ini biasa, tema biasa, tetapi dia punya ungkapan itu kadang-kadang mengelirukan juga. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan kan banyak kata-kata yang sering disebut yang memiliki pengertian yang sangat mendalam, yang tidak terselami dikatakan di situ dan tidak terbatas dia punya pengertian. Walaupun perkataan tersebut, suku kata tersebut sangat mudah. Kalau dikatakan, diucapkan, macam makan kacang saja. Dalam perkataan tersebut memiliki maksud yang tersirat, maksud yang begitu mendalam. Dalam satu perkataan itu banyak maksud-maksudnya yang kita perlu, yang kita dapat dari sana. Contoh, ini ucapannya paling mudah ini. Carilah, ketuklah, mintalah, berdiam diri, melekat, berbuah, berdiri teguh, apalagi berdiam, mencari. Setiap kata ini memiliki bermacam-macam pengertian. Jadi pada pagi ini saya ingin mengajak kita belajar satu tema pandang, ditambah dengan hiburan menjadi apa itu memandang. Maksud kata memandang ini saya cari di dalam kamus, ada beberapa pengertian tentang maksud kata memandang ini. Melihat satu objek yang tepat, dan juga ada kedekatan, memandang, suka bertatap muka, bertatap muka maksudnya menikmati satu keintiman, kedekatan atau keintiman, sangat suka ataupun faktor cinta. Itu sebabnya kata memandang ini boleh terjadi. Saudara yang kekasih, tidak mungkin bila seorang membenci, pernah membenci, siapa pernah membenci di sini? Siapa pernah putus cinta di sini? Tidak pernah kan? Saya tidak pernah merasa benci lah, tapi kadang-kadang saya merasa meluat saja. Saya tahu meluat, dia benci itu sama kan benci korban, sama. Tapi kasih dia sekejap saja. Kalau kita meluat sekejap, meluatnya lah.
benci, kalau ada rasa benci itu, benci yang betul-betul, tidak mungkin dia akan melihat wajah orang yang dibencinya. Betul atau tidak? Tengok belakang dia pun dia tidak suka itu. Kalau sudah benci. Ada satu kawan saya waktu saya masih bekerja lah. Ini kenangan waktu saya bekerja di Sepai. Kalau saya ingat-ingat sekarang sedih saya. Daripada saya mulai bekerja sampai sekarang ini, apabila pihak serikat telah memusnahkan, memotong semua alat-alat yang kami guna pakai daripada saya masuk kerja, sehingga licin sudah beri licin, semua besi-besi, mesin-mesin semua dihabisi, diangkat, dijual sebagai besi borok. Tiada lagi tempat kami, tinggal kenangan. Ada seorang teman saya, dia operator. Ada masalah dengan si Vincas. Si Vincas dengan operator ini dekat ini, dia yang handle kan. Ada masalah, ada clash dengan mereka. Tidak bertegus sapa. Jadi saya minta dengan dia, macam mana kamu berhubung? Bagaimana kamu berhubung kalau ada masalah kerja? Dia suruh kawan dia, operator lain. Kalau tidak operator lain, kalau ngomong dia operator satu orang, dia macam mana mau berhubung? Kontak lagi supervisor yang di sebelah, supaya kasih tahu dengan si Vincas sebelah. Sampai bila saya katakan, kamu tidak bengong. Dia bilang, sampai mati pun aku tidak berbaik dengan dia. Saya bilang, jangan gitu. Jangan begitu, sampai mati itu susah kan. Susah juga kalau saya bilang. Saya cepatlah dengan dia. Kalau kami, macam mana pun baik kau, kalau kau tidak memaafkan orang yang bersalah dengan kau itu, ataupun kau tidak minta maaf kepada dia, tidak juga kau selamat. Tetap juga kau masuk di dalam neraka sebenarnya. Kita kata selamat. Jadi saya tidak ambil kisah lah. Pas saya bercakap itu tidak beberapa lama, wah, best friend sudah mereka balik. Jadi mungkin dia balik, dia dengar apa yang saya katakan. Nah, pada pagi ini saya ingin membawa kita belajar satu tema. Ya sama-sama kita belajar lah. Bukan saya mengambil tema ini untuk mengajar kamu. Saya dapatkan tema ini karena dia kena dengan saya dan memberi kekuatan kepada saya. Itu seperti saya kongsikan dengan kita. Yaitu memandang terus kepada Tuhan. Ya, memandang terus kepada Tuhan. Kalau kita lihat lagi ini perkataan memandang terus kepada Tuhan ini bukan main dengan tema ini. Saya pun berpikir, siapa pribadi yang pernah memandang wajah Tuhan? Adakah? Kalau siapa yang sudah membaca firman Tuhan, adakah seseorang yang sudah memandang wajah Tuhan, memandang wajah Allah secara muka, tetap muka? Ada? Mudah-mudahan kamu ada baca kah? Pernah jumpa itu ayat? Seolah-olah tema ini kan memandang terus kepada Tuhan ini, seolah-olah kita ini sedang berdepan dengan Tuhan, muka tetap muka. Tetapi dalam Keluaran 33 ayat 18 hingga 23 mengatakan, suatu waktu Musa ingin dan memohon kepada Allah untuk dia melihat wajah, melihat kemuliaan Allah. Ini kata Musa. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah kepada Musa, kalau kamu baca dalam Keluaran 33 ayat 18 hingga 18 itu. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku, kata Musa. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap gemilanganku di hadapanmu dan menyerukan nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang memberikan kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Terus lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang yang memandang aku dapat hidup. Yang terakhir, berfirman Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas
gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menurunkan engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Begitu dahsyat sekali, begitu hebatnya Allah. Tidak seorang pun yang dapat melihat ataupun menatap wajah Allah muka dengan tetap karena kekuatan kuasanya. Namun tema ini memiliki, seperti yang saya katakan tadi, memiliki satu kata yang tidak dapat terbatas. Tidak dapat diselami maksud kata-kata ini. Namun apabila kita mengatakan, memandang terus kepada Tuhan, kita akan paham bahwa kita itu memiliki satu kedekatan dengan Tuhan, memiliki satu rasa keintiman dengan Tuhan, memiliki satu rasa sangat suka dan menyintai Dia. Nah, ada beberapa hal mengapa kita harus memandang terus kepada Tuhan. Yang pertama, karena Dia Tuhan senantiasa dekat dengan kita dan memberi kekuatan dan damai. Ini yang pertama. Kalau kita lihat dalam Mazmur 16 ayat 8 dan 9, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Yang pertama, Tuhan itu dekat dengan kita dan memberi kekuatan. Dikatakan dalam Mazmur 16 ini, Ia berdiri di sebelah kananku. Maksudnya, apabila Allah, Tuhan berdiri di sebelah kanan kita, Dia sedang memihak kepada kita. Saudara yang kekasih, waktu kita merasa lemah, waktu kita merasa dalam tekanan, kita terus berusaha untuk memandang Tuhan dalam kehidupan kita. Memandang Tuhan itu bagaimana? Mendekatkan diri seperti inilah. Jangan menjauhkan diri daripada persekutuan, doa, ibadah-ibadah. Kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan. Dikatakan seolah-olah Allah itu berdiri di sebelah kanan kita. Kita juga diberi sukacita. Kita terus berdiri teguh di dalam kehidupan kita, walaupun kita menghadapi cobaan. Mazmur 62 ayat 1 dan 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja ku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatan, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Inilah kekuatan yang kita dapat kalau kita senantiasa memandang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun cobaan yang kita hadapi, jika kita terus memandang Tuhan, Dia akan berdiri memberi jalan keluar dalam kehidupan kita. Kita akan terus merasakan kedekatan dengan Tuhan itu. Kita tahu kan ada beberapa pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Begitulah kehebatannya kalau kita selalu memandang kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita harus terus memandang kepada Tuhan? Tuhan
kasihnya. Kita lihat dalam Mazmur 23 1 hingga 6. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia menuntun kehidupan kita dari waktu ke waktu. Kita tidak akan kekurangan dalam apapun cabaran hidup kita. Kalau kita terus memandang kepada Tuhan, kita akan menikmati kecukupan karena Tuhan mengiringi kita. Dia membawa kita ke rumput hijau. Maksud rumput hijau ini mengisahkan bagaimana Daud mengembalakan kawanan domba. Daud menggambarkan dirinya seperti domba. Dia menggambarkan Allah itu seperti gembala yang membawa dia ke rumput hijau. Rumput hijau itu adalah makanan yang paling sedap bagi hewan yang makan rumput lah. Kamu pernah makan rumput kah? Siapa pernah makan rumput? Yang baru balik dari jauh-jauh dari KK ini, banyak orang makan rumput beberapa waktu. Aku enggak tidak. Rumput dan ubi. Kan? Ada yang menempa daun ubi, cukup ubi. Nah, itu makanan sedap. Jangan kamu bilang makanan sapi itu tidak sedap. Coba kita tes. Sedap tuh. Tapi kita mau yang berubi saja pakis. Nah, kalau kita memandang terus kepada Tuhan, Dia akan menuntun jalan kita. Dia akan menuntun langkah kita. Dia akan meminyaki kita. Dia akan mengurapi kita. Full package lah Dia beri. Karena Dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Kalau kita terus memandang Dia, jangan kita pandang sekejap, pandang lain sekejap. Nah, itu susah sedikit. Pandang terus kepada Tuhan. Dalam Mazmur 123 ayat kedua berbicara mengatakan, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang pada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Kalau saya cari pengertian ayat ini kan sangat mendalam sekali, ya. Seperti mata para hamba laki-laki memandang tangan tuannya, memandang tangannya, bukan memandang wajahnya. Seperti mata hamba perempuan memandang tangan nyonyanya. Dia tidak pandang muka, dia tidak katakan pandang muka. Mengapa ungkapan ini terjadi di dalam Mazmur 123 ini? Rupa-rupanya zaman dulu, zaman waktu waktu Mazmur ini ditulis, setiap hamba ini, kamu tahu hamba? Hamba itu adalah orang suruhan ataupun budak, bukan dikasih gaji. Gak tahu lah, kalau dulu ada juga kan, kalau suku-suku kita hamba disuruh bekerja di ladang dan sebagainya, menjaga kawanan domba. Mereka ini tidak diperbolehkan melihat ataupun memandang wajah tuan ataupun nyonya mereka. Mereka hanya diarah untuk diperbolehkan untuk melihat tangan saja. Benar-benar menjeblak keredai, tidak menjadi hamba. Begitu sukarnya menjadi hamba waktu itu. Siapa mau menjadi hamba? Benar-benar tidak boleh tinggal muka bos. Tengok tangan saja. Kalau tangannya bergerak, kenapa kaput kemudian? Ingat tangan dan kata daripada tuannya. Tidak diperbolehkan melihat wajah atau mata tuannya. Hanya boleh melihat tangannya saja. Kalau tangan tuannya bergerak,
maka mereka akan paham apa yang mau dilakukan. Nah, pada saat ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat melihat, walaupun Tuhan itu tidak dapat dilihat pada dasarnya, tetapi kita yakin, kita percaya bahwa apa yang diperkatakan dalam firman Tuhan kita ikut. Seolah-olah seperti itulah kan, kita tunggu signal saja daripada Tuhan. Itu sebabnya kita perlu terus memandang kepada Tuhan, karena Dia menuntut dengan penuh belas kasihan. Yang ketiga, mengapa kita harus terus memandang kepada Tuhan? Karena Tuhan membuat iman kita lebih sempurna, membuat kita lebih dewasa. Kalau kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, takut memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara yang terkasih, untuk mencapai kesempurnaan iman di dalam diri kita, kita harus melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Bermaksud terus memandang kepada Yesus setiap perilaku kita. Apa yang Tuhan tuntut kita laksanakan dalam kehidupan kita, hal-hal yang baik, mari kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Waktu kita, maksud kata ini, waktu kita melangkah, waktu kita berjalan pun, dimanapun kita pergi, pikiran kita ini sedang bekerja ini, yes or no, mau ataupun tidak, melakukan yang bagus ataupun yang tidak bagus. Tapi kalau mata kita terus tertuju kepada Yesus, waktu kita mau melakukan yang tidak baik itu, mungkin dia merencang-rencang di dalam hati kita. Nah, ingat, banyak hal yang sepele yang membuat kita jatuh. Tapi kita terus memandang kepada Tuhan supaya kita terus diberi kekuatan, supaya iman kita terus disempurnakan. Kalau kita lihat dalam Filipi pasal 3 ayat 13 hingga 14, Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakang, melupakan apa yang di belakang. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini juga yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus berkata, dia tidak memandang belakang lagi, mengarahkan tujuan itu, pandangan itu terus kepada kehadapan. Karena pandangannya adalah pandangan kepada Tuhan. Ini membuat imannya semakin sempurna. Dan ini juga yang harus kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau memiliki kesempurnaan iman, pandang terus kepada Yesus, jangan toleh ke belakang. Kalau kita menoleh ke belakang dengan apa keberhasilan yang telah kita dapat, kadang-kadang kita merasa sombong. Lupakan, abaikan. Tuju, arahkan mata kita, pandangan mata kita kepada yang di depan. Bagaimana kita mengapa kita harus memandang kepada Tuhan supaya iman kita lebih sempurna? Dalam
Mazmur 22 ayat 37 hingga 40 dikatakan di sana. Jawab Yesus, Matius 22 ayat 37 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama denganku ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apabila kita memandang kepada Tuhan, akan menghasilkan kasih. Kasih. Seperti kata yang saya nyatakan yang pertama kali kan, tidak mungkin seorang yang membenci kepada orang yang dibencinya akan memiliki kasih. Dia pasti benci kepada orang tersebut, tengok belakangnya pun dia benci. Nah, ini kuncinya. Kalau kita terus memandang Tuhan dalam kehidupan kita, Dia membuat iman kita sempurna, maka kita akan terus menikmati kasih itu dalam kehidupan kita. Kasih betul-betul, jangan kasih yang berkurang. Yang terakhir, yang keempat, maka kita harus terus memandang kepada Tuhan, karena ada kekuatan datang dari dalam Yesus. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Ada kekuatan dalam kehidupan kita yang kita miliki daripada Tuhan Yesus. Kalau kita terus memandang kepada Tuhan, dalam kehidupan kita ini sehari-hari, kita akan mencerminkan, menggambarkan kemuliaan Tuhan. Yang dipimpin oleh Roh dalam kehidupan kita. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Gambaran kasih yang akan mengalir di dalam kehidupan kita. Saudara kekasih, kalau kita amati petikan dalam 2 Korintus 3:18 ini, kadang-kadang sukar juga kita mau paham. Tetapi itu adalah hal yang paling berkuasa yang kita dapat lakukan kalau kita ada di dalam Yesus. Kalau kita terus memandang kepada Tuhan, memandang Yesus dalam kehidupan kita. Karena Yesus membuat kita, ataupun saya dan saudara, dapat mentadbir hidup kita sendiri supaya terus hidup dalam kebenaran. Ada beberapa ayat yang menguatkan bahwa ada kekuatan datang dari Yesus kalau kita terus memandang Tuhan dalam kehidupan kita. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini pun ada satu pujian yang sering kita nyanyikan, bahwa kekuatan hanya di dalam Yesus. Yesaya 41 ayat 10. Ini dorongan kepada umat Israel waktu mereka dalam pembuangan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada kekuatan di dalam Yesus kalau kita terus memandang kepada Tuhan. Dia memberi kita kemenangan dan melepaskan kita. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dulu dia ditulis dan diulangi untuk
Ada satu pujian yang berbunyi demikian. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia takkan pernah tinggalkanku, setia menolongku. Percaya, berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, ku tak bergoyang selamanya. Minta pemain musik nyanyi. Mazmur 17 ayat 15e. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Kesimpulan daripada perkongsian firman Tuhan yang kita belajar pada pagi ini, maka kita harus memandang kepada Tuhan. Yang pertama, Dia Tuhan yang kita sembah itu senantiasa dekat dengan kita, memberi kekuatan dan damai. Kita tidak akan merasa goyah apapun cobaan yang kita hadapi. Ini menjadi kekuatan saya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Waktu kami mengalami cobaan beberapa bulan yang lalu, seolah-olah itu satu tamparan yang kuat bagi keluarga kami. Bagaimana kami menghadapi keadaan ini. Tapi Tuhan itu sangat baik. Dia terus senantiasa dekat dengan kita. Dia terus dekat dengan saya. Dia terus dekat dengan istri saya, dengan anak-anak. Saya percaya juga Tuhan yang kita sembah itu, kalau kita terus memandang Tuhan dalam kehidupan kita, Dia tidak akan jauh dari kita. Ya, ada pujian Yesus hanya sejauh doa. Itu yang menjadi kekuatan untuk kita. Yang kedua, Dia Tuhan yang menuntun kita dengan balas kasih-Nya. Dia Gembala yang baik, memimpin kita, membawa kita ke air yang tenang, membawa kita ke rumput yang hijau. Pernah kita merasa kekurangan selama ini? Saya sangat bersyukur, ya, sangat bersyukur. Balik-balik pun saya katakan inilah yang pengalaman saya. Walaupun tidak ada gaji kan, beberapa waktu, tetap bersyukur dengan beberapa pohon 5 pastorin saya. Saya mengatakan tenanglah 5 pastorin banyak-banyak. Kalau ada tanah kosong, tanamlah padi. Yang penting katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini saya punya sawah, ini saya punya kebun. Kalau ada hewan ternakan, ini hewan ternakan saya, kasih tahu saja, Dia akan cegah. Ada pun mati 1 ekor, ada pun mati mungkin 2 pokok, 3 pokok, aku lagi tanam. Ini kesaksian betul lah, saya bagi tahu dengan kamu. Bukan saya minta orang mau bikin curi sini ya, mau curi buah. Selama saya mengatakan kepada Tuhan, saya bukan sombong ya, tapi ini saya katakan kepada Tuhan. Kebun saya Tuhan, harta benda saya, rumah saya, bungkus. Kalau ada oknum-oknum yang coba mengambil kesempatan, tutup mata mereka supaya mereka tidak nampak. Kebun saya itu di tepi jalan betul. Betul-betul di tepi jalan. Jangan kalau lepas ini ada yang punya putih. Daripada bulan 6 sampai bulan 12 ini saya dapat 1.400 kilo, 1 tan lebih lah. Baru 400 kilo saja. Itu pun banyak yang tidak buang. Jadi banyak kan? 1
1 tahun lebih. Maka juga tuh 1 tahun lebih. Setialah. Kalau ada bagian kau adalah bagian untuk Tuhan. Jangan lupa. Yang ketiga, Tuhan memberi iman kita lebih sempurna. Dalam kehidupan kita, langkah demi langkah. Angka kita ini lebih panjang lagi nih. Tapi kalau tengok umur itu kan seperti yang Rasulullah katakan dulu tuh, sampai umur 60 sudah, 60, 70, berapa lagi? Tiga karat lagi, 3 karat tanah lah. Insya Allah akan boleh. Lebih baik kita mati awalnya. Jangan mati tua, nanti lari susah. Terkancing sana, terkancing sini, tergerak sana, tergerak sini, susah orang jaga. Ya. 76, 80 tahun, ya matilah. Kira tuh. Yang penting kita setia. Itu setia. Itu kalau saya pernikahan saya lah. Ya betul. Sudah selalu katakan dalam hati saya, jangan sampai saya lali-lali. Lupa sudah sembahyang, gimana? Belum tentu sudah tuh. Kalau kau sudah lupa sembahyang, lupa sudah bikin saya jangan cepat-cepat. Kita mau perlu kesempurnaan Tuhan. Sempurna mati, oke. Jangan sudah sempurna lipas umur tidak pura sempurna. Ya, nanti kita sudah boleh dimohon itu, mohon. Ya, minta saja Pak, Tuhan bagi saya umur 75 tahun kan cukup belum Pak? Mungkin senang kami buat 5 itu. Di sawah itu, pas lagi. Dan betul kok saya cakap ini. Kalau dikasih tipas-tipas pun, ya yang penting kita lebih sehat. Pikiran kita jangan lali-lali. Ya. Yang keempat, kekuatan datang dalam Yesus. Ada kekuatan yang datang dalam Yesus. Pandanglah Tuhan, selalu pandang wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Intimlah dengan Tuhan. Maka hidup kita menjadi sempurna. Mari kita berdiri. Kita tahu bahwa dalam Yesus kita ada harapan. Kalau ada harapan. Bukan dengan kekuatan ku jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa membimbingku. Ku tak mampu sendiri.
Engkaulah harapan kami di dalam kehidupan kami. Dan itu sebabnya kami rindu sentiasa memandang wajah, memandang Engkau ya Tuhan dari waktu ke waktu. Meskipun ada tarikan-tarikan di sekeliling kami, meskipun ada godaan-godaan di sekitar kami ingin menetapkan pada saat ini di hadapan Tuhan. Kami mau mengangkat kepala kami dan pandangan kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami ya Tuhan Yesus, sehingga hidup kami senantiasa mengalami janji-janji Tuhan di dalam firman-Mu yang kami akan menjadi bahagian kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang begitu sederhana, yang sudah disampaikan buat kami pada pagi hari ini. Tapi firman-Mu yang begitu berkesan, firman-Mu yang mengambil tempat dalam setiap hati kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa dituntut oleh Tuhan melewati kehidupan di hadapan kami ini Tuhan Yesus, hanya dengan memandang terus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati hidupnya, berkati pelayanan, berkati keluarganya, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengar pada hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami terima kebenaran ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua anak-anak Tuhan yang dipercaya, yang diberkati, katakan bersama. Amin. Amin. Bersilakan duduk. Terima kasih untuk tim puja dan penyembahan, dan juga terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan.